Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas materi matematika kelas 5 halaman 88 sampai dengan halaman 93 yang diambil dari buku belajar bersama temanmu kurikulum merdeka volume 2. Langsung saja untuk pembahasannya. Bab 15 yaitu tentang rasio dan diagram. Tabel di bawah menunjukkan data lemparan dari Dadang dan teman-temannya. Untuk lemparan Dadang masuk ada 5 kali, meleset 3 kali, total lemparan yaitu 8 kali. Ada penduduk Cia, lemparan masuk 5, yang meleset yaitu ada 5, total lemparan ada 10 lemparan. Sedangkan Yosef, lemparan masuk 6, lemparan meleset 4, total lemparan ada 10. Berikutnya, ayo pikirkan tentang bagaimana membandingkan hasilnya dan diskusikanlah pendapatmu. Apabila banyak lemparan yang masuk sama, seperti milik Dadang dan Cia, yaitu sama-sama 5 yang masuk, maka semakin sedikit banyak lemparan akan semakin baik hasilnya. Dan bila banyak lemparan sama, seperti Cia dengan Yosef, yaitu sama-sama 10 banyak lemparannya, maka semakin tinggi banyak lemparan yang masuk akan semakin baik hasilnya. Untuk berikutnya yaitu tentang rasio. 1. Ayo membandingkan catatan lemparan pada halaman 82 dengan menyatakannya sebagai bilangan. Perhatikan pada tabel. Untuk Dadang banyak lemparan yang masuk 5, banyaknya lemparan seluruhnya yaitu 8. Ada bentuk Cia, banyak lemparan masuk 5, total lemparan 10. Yosef, banyak lemparan masuk yaitu 6, banyak lemparan ada 10. Berikutnya, bandingkan hasil dari Dadang dengan Cia. Di sini lemparan Dadang yaitu 5 lemparan masuk dari 8 lemparan, sedangkan Cia 5 lemparan masuk dari 10 lemparan. Dan demikian perbandingannya adalah 5/8 dengan 5/10. Berikutnya, untuk mengetahui 5/8 dengan 5/10 lebih besar mana, caranya itu dengan menyamakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebutnya, di mana KPK dari penyebutnya atau dari 8 dan 10 yaitu 40. KPK ini kita jadikan sebagai penyebut. Berikutnya untuk 40 yang pertama. 40 dibagi dengan penyebut dari yang pertama dan dikalikan dengan pembilang yang pertama. 40 dibagi 8 yaitu 5, berikutnya 5 dikali 5, 25. Selanjutnya yang kedua, 40 dibagi 10, 4 dikali 5, 20. Berikutnya, untuk mengetahui mana yang lebih besar atau lebih kecil, perhatikan di pembilangnya. 25 dengan 20 lebih besar 25. Maka 25/40 lebih besar dari 20/40, atau lemparan Dadang lebih banyak atau lebih besar dari Cia. Berikutnya, bandingkan hasil Cia dengan Yosef. Cia yaitu 5/10, sedangkan Yosef 6/10. Karena di sini penyebutnya sudah sama, langsung saja pembilangnya yang kita bandingkan. 5 dengan 6 lebih besar 6. Maka 6/10 lebih besar dari 5/10. Dan demikian, maka lemparan Yosef lebih banyak atau lebih besar dibanding milik Cia. Berikutnya nomor 3. Pikirkanlah cara untuk membandingkan hasil antara Dadang dan Yosef. Lemparan Dadang yaitu 5 lemparan masuk dari 8 lemparan, sedangkan Yosef 6 lemparan masuk dari 10 lemparan, atau samanya dengan 5/8 dengan 6/10. Selanjutnya, untuk mengetahui mana yang lebih besar atau lebih banyak, caranya yaitu dengan menyamakan penyebutnya menggunakan KPK. KPK dari penyebutnya atau KPK dari 8 dan 10 yaitu 40, dan 40 ini dijadikan sebagai penyebut. Berikutnya 40 dibagi 8 yaitu 5, 5 dikali 5, 25.
Kemudian 40 yang kedua, 40 bagi 10, 4. 4 dikali 6, 24. Berikutnya, perhatikan pada pembilangnya. 25 dengan 24 lebih besar 25. Dan demikian 25 per 40 lebih besar atau lebih banyak dari 24 per 40. Atau milik Dadang lebih banyak dari Yosef. Berikut adalah ide dari beberapa siswa untuk membandingkan hasil lemparan Dadang dengan Yosef. Yang pertama, ide Dadang yaitu dengan menyatakan hasil mereka pada grafik dengan panjang yang sama. Di sini ide Dadang yaitu dengan membuat grafik, di mana untuk grafik yang pertama dibagi menjadi 8 bagian, yang kedua dibagi menjadi 10 bagian. Adapun untuk yang pertama, karena lemparan Dadang yang masuk ada 5, maka yang diberi warna ada 5 bagian, sedangkan untuk miliknya Yosef, lemparan yang masuk ada 6, maka yang diberi warna ada 6 bagian. Berikutnya, grafik tersebut dibandingkan, dan yang 5/8 lebih besar atau lebih panjang dari 6/10 atau milik Dadang lebih banyak dari milik Yosef. Berikutnya, ide dari Farida, yaitu ubahlah pecahan menjadi bilangan desimal. Pertama, miliknya Dadang, 5/8 diubah ke bentuk bilangan desimal, yaitu 5 dibagi 8 sama dengan 0,625. Begitu pula untuk milik Yosef, 6/10 diubah ke bilangan desimal. 6/10 sama saja dengan 6 dibagi 10, yaitu 0,6. Selanjutnya, 0,625 dibandingkan dengan 0,6, lebih besar 0,625. Jadi milik Dadang lebih besar atau lebih banyak dibanding milik Yosef. Berikutnya ide Kadek, yaitu sederhanakan pecahan. Miliknya Dadang 5/8 menjadi 25/40, sedangkan miliknya Yosef 6/10 menjadi 24/40. Di sini menyederhanakannya dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan KPK dari 8 dan 10. Selanjutnya 25/40 dengan 24/40 dibandingkan, lebih besar mana, yaitu lebih besar 25/40. Jadi milik Dadang lebih banyak dari milik Yosef. Untuk berikutnya nomor 4, jelaskan ide dari ketiga anak dengan menggunakan kata-kata. Untuk ide yang pertama yaitu ide dari Dadang, di mana ide Dadang yaitu dengan membandingkan diagram atau grafik dengan panjang yang sama. Berikutnya ide dari Farida. Farida mengubah pecahan menjadi bilangan desimal, kemudian baru membandingkannya. Berikutnya ide Kadek. Kadek dengan cara mengubah pecahan ke pecahan senilai untuk menyamakan penyebutnya, kemudian membandingkannya. Selanjutnya nomor 5, nyatakan hasil dari Cia sebagai banyaknya lemparan. Banyak lemparan yang masuk merupakan bagian dari total lemparan. Hasil lemparan sama dengan banyak lemparan masuk dibagi banyak lemparan. Menggunakan ide dari Farida, di mana hasil lemparan itu 5 dari 10 lemparan atau 5/10 sama dengan banyak lemparan masuk dibagi banyak lemparan, yaitu 5 dibagi 10. Kita lanjutkan untuk nomor 2. Tabel di bawah menunjukkan catatan lemparan Farida. Nyatakan hasilnya sebagai bilangan. Bilangan yang menyatakan hasil lemparan yaitu bernilai antara 0 dan 1. Pada permainan pertama, lemparan masuk 5 dari 5 kali lemparan, sama halnya dengan 5/5. 5/5 sama dengan 5 dibagi 5, yaitu 1. Untuk catatan lemparan Farida pada permainan yang kedua, dari 7 kali lemparan tidak ada yang masuk, atau sama halnya dengan 0/7.
0/7 sama dengan 0 dibagi 7, yaitu 0. Dengan demikian, hasil lemparan Farida pada permainan pertama yaitu 1, pada permainan kedua yaitu 0. Berikutnya, nomor 3, tulislah banyaknya penumpang pesawat pada suatu hari, pesawat mana yang lebih sesak. Berikut adalah tabel jumlah penumpang dan kursi. Untuk pesawat kecil, banyak penumpang 117, banyak kursi 130. Adapun untuk pesawat besar, banyak penumpang 442, banyak kursi 520. Tingkat kepadatan penumpang dinyatakan sebagai sebuah bilangan yang memungkinkan kita membandingkan banyak penumpang ketika banyak kursi dijadikan 1. Untuk mengetahui pesawat mana yang lebih sesak antara pesawat kecil dengan pesawat besar, kita bisa perhatikan pada penjelasan berikut. 1. Ayo temukan tingkat kepadatan dari pesawat kecil. Banyak penumpang 130, tingkat kepadatannya yaitu 1. 130 agar menjadi 1 yaitu dengan cara 130 dibagi 130 yaitu 1. Sekarang, banyak penumpang 117 berapa tingkat kepadatannya? 117 merupakan kuantitas yang dibandingkan, sedangkan 130 merupakan kuantitas dasar. Untuk mengetahui tingkat kepadatan dari banyak penumpang 117, caranya yaitu 117 dibagi dengan kuantitas dasar atau 117 dibagi 130 yaitu 0,9. Berikutnya nomor 2, ayo temukan tingkat kepadatan pesawat besar. Pada pesawat besar, banyak penumpang 520, tingkat kepadatannya yaitu 1. Untuk mengetahui tingkat kepadatan dari banyak penumpang 442, caranya yaitu 442 dibagi kuantitas dasar atau dibagi 520. 442 dibagi 520 yaitu 0,85. Setelah kita ketahui masing-masing kepadatan dari pesawat kecil maupun pesawat besar, kembali lagi ke soal, pesawat mana yang lebih sesak. Di sini, tingkat kepadatan untuk pesawat kecil yaitu 0,9, adapun untuk tingkat kepadatan pesawat besar yaitu 0,85. 0,9 dibanding dengan 0,85 lebih besar 0,9. Dan demikian, pesawat mana yang lebih sesak yaitu pesawat kecil. Kita lanjutkan. Hasil lemparan dalam nomor 1 dinyatakan oleh seberapa kuantitas diturunkan ketika kuantitas dasar dijadikan 1. Berikut perhatikan pada keterangan. Bilangan yang dinyatakan dengan seberapa banyak kuantitas diturunkan ketika kuantitas dasar dijadikan 1, seperti hasil lemparan atau kepadatan, disebut rasio. Untuk mencari atau menghitung rasio yaitu kuantitas yang dibandingkan dibagi dengan kuantitas dasar. Kita lanjutkan. Tingkat kepadatan dari pesawat kecil pada halaman sebelumnya adalah 117 dibagi 130 yaitu 0,9. Tingkat kepadatan 0,9 berarti bahwa banyak penumpang adalah 0,9 jika total banyak kursi yaitu 1. Berikut adalah tabel rasio untuk pesawat kecil dan besar. Banyak kursi 130, banyak penumpang 130, maka rasionya 130 dibagi 130 yaitu 1. Apabila banyak penumpang 117, rasionya yaitu 117 dibagi banyak kursi atau dibagi 130 yaitu 0,9. Untuk pesawat besar, banyak kursi yaitu 520, banyak penumpang 520. Maka rasionya 520 dibagi 520 yaitu 1. Apabila banyak penumpang 400,
42, rasionya yaitu banyak penumpang atau 442 dibagi dengan banyak kursi yaitu dibagi 520 yaitu 0,85. Berikutnya yaitu latihan 1. Ayo temukan rasionya. Rasio dari jawaban yang benar ketika 6 dari 10 soal dijawab secara benar. Untuk mencari rasionya yaitu jawaban benar dibagi banyak soal sama dengan 6 dibagi 10 yaitu 0,6. Berikutnya nomor 2, rasio kemenangan dari permainan ketika sebuah tim memenangkan 6 pertandingan dari 6 pertandingan sepak bola. Rasionya yaitu kemenangan dibagi dengan banyaknya pertandingan sama dengan 6 dibagi 6 yaitu 1. Berikutnya rasio memenangkan undian ketika seseorang mengambil 7 kartu undian dan semuanya kosong. Rasionya yaitu undian tepat dibagi banyak kartu undian yaitu 0 dibagi 7 sama dengan 0. Untuk selanjutnya soal nomor 2, sebuah pesta dihadiri 75 anak termasuk dadang. Sebanyak 15 anak berasal dari kelas 5. Temukan rasio dari anak kelas 5 terhadap banyak seluruh anak di pesta. Untuk mencari rasio dari anak kelas 5, yaitu rasio sama dengan anak kelas 5 yang hadir dibagi dengan banyak seluruh anak, sama dengan 15 dibagi 75, yaitu 0,2. Untuk berikutnya, rasio dua kuantitas. Kita juga dapat menyatakan proporsi antara dua kuantitas, meskipun salah satu bukan bagian dari yang lain. Perhatikan pada soal berikut. Di kelas Farida ada 16 siswa dan 20 siswi. Temukan rasio dari banyak siswa dan banyak siswi. Di sini seharusnya bukan dan tetapi berhadap, yaitu rasio dari banyak siswa atau siswa laki-laki terhadap banyak siswi atau siswa perempuan. Untuk mengetahui rasio banyak siswa laki-laki terhadap siswa perempuan, yaitu siswa laki-laki dibagi dengan siswa perempuan atau 16 dibagi 20 sama dengan 0,8. Untuk selanjutnya nomor 5, beri data kelas Farida dalam soal nomor 4. Temukan rasio banyak siswi terhadap banyak siswa. Untuk siswinya atau anak perempuannya yaitu 20, siswanya atau siswa laki-laki yaitu 16. Untuk mencari rasio banyak siswi terhadap banyak siswa yaitu siswa perempuan atau siswi dibagi dengan siswa laki-laki atau sama halnya dengan 20 dibagi 16 yaitu 1,25. Perhatikan pada keterangan berikut. Rasio akan berubah jika kita mengubah kuantitas dasarnya. Pada beberapa kasus, rasio akan menjadi lebih besar daripada 1. Selanjutnya yaitu latihan. Gedung setinggi 50 meter dibangun di seberang jalan dari gedung setinggi 20 meter. 1. Temukan rasio tinggi gedung 20 meter terhadap tinggi gedung 50 meter. Untuk mencari rasionya yaitu kuantitas yang dibandingkan dibagi dengan kuantitas dasar. Yang dibandingkan yaitu tinggi gedung 20 meter sedangkan kuantitas dasarnya yaitu 50, maka menjadi 20 dibagi 50 yaitu 0,4. Kemudian untuk soal nomor 2, temukan rasio tinggi gedung 50 meter terhadap tinggi gedung 20 meter. Untuk mencari rasionya yaitu tinggi gedung 50 meter dibagi dengan tinggi gedung 20 meter atau 50 dibagi 20 sama dengan 2,5. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.